Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap Rabu sore pekan genap, membahas Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang pertama, yaitu tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Dalil yang sedang kita bahas adalah dalil yang ke berapa? Kelima ya. Nah, dalil yang kelima ini sebagaimana yang telah kita sampaikan, bukan hanya menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan tauhid, tetapi berisi tentang 10 wasiat ilahi, 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Iya, sudah kita sebutkan berapa wasiat jemaah? 3 atau 4? 4 ya. Nah, wasiat yang pertama yang telah kita sampaikan yaitu larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga kebalikannya, larangan durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Berarti wasiat yang ketiga adalah larangan membunuh anak. Wasiat yang keempat yaitu larangan mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Di antara perbuatan keji yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yaitu zina dan liwat, tindakan homoseksual. Nah, berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang kelima dari 10 wasiat yang insya Allah kita akan sebutkan dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Iya, ini wasiat yang kelima, yaitu larangan membunuh jiwa, larangan membunuh manusia dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini illa bil haq, kecuali dengan tujuan yang benar. Artinya nanti kita akan jelaskan ada beberapa sebab di mana orang itu boleh dihilangkan nyawanya. Nah, namun secara hukum asal seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya. Islam adalah agama yang betul-betul menjaga kemaslahatan hidup manusia. Islam menjaga kehormatan manusia, menjaga darahnya, menjaga akalnya, menjaga nasabnya. Maka dari itu, pembunuhan di dalam Islam merupakan tindakan yang sangat tercela. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras. Bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, diracuni, ditusuk, ditabrak dengan sengaja, maka apa balasannya? Balasannya adalah yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih. Ini ada 5 hukuman, 5 ancaman bagi yang menghilangkan nyawa seorang mukmin. Ini di akhirat, kalau dia tidak bertaubat. Di dunia, ya di dalam Islam, orang yang membunuh hukumannya diapain? Dikisos, dibunuh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas bagi yang membunuh. Makanya jiwa seorang mukmin itu betul-betul terjaga. Iya, hilangnya satu nyawa seorang mukmin itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia. La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia, hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Makanya di dalam Islam, setiap wasilah-wasilah yang menjurus ke arah sana, yang menjurus terjadinya pertumpahan darah sampai terjadinya pembunuhan, maka itu dilarang. Iya, jangankan membunuh, melukai saja hukumnya haram. Berhak mendapatkan hukum kisos, yaitu diberikan hukuman yang setimpal. Di dalam Islam, kalau misalnya seseorang memukul muka orang lain sampai patah giginya, maka hukumannya juga dipukul lagi dan giginya pun dipatahkan. Kalau ada orang yang melakukan mutilasi, misalnya mata saudaranya dicungkil, maka di dalam Islam matanya pun harus dicungkil. Ini semua dalam rangka menjaga darah kaum muslimin. Makanya Allah sebutkan tentang ayat kisos, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Loh, bagaimana dikatakan ada kehidupan? Wong yang namanya dikisos kok pasti mati. Maka kita katakan, naam, dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Artinya dengan diterapkannya hukum ini, maka orang banyak berpikir 1000 kali. Kalau dia membunuh, maka bakal diapain? Dibunuh lagi. Iya. Bahkan saking tercelanya pembunuhan dalam Islam, orang yang membunuh dan dibunuh pun di neraka. Jika terjadi perkelahian, jika terjadi keributan, misal tawuran,
Ya, perang antar warga, perang antar desa, bukan atas dasar jihad, tetapi hanya ya rebutan lahan parkir lah, atau mungkin rebutan perempuan lah, atau sebab-sebab lainnya yang tidak dibenarkan menurut syariat. Maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di mana? Di neraka. Rasulullah mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada dua muslim yang berkelahi berantem, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka jelas, kok yang dibunuh juga di neraka? Iya. Apa kata Nabi? Li'annahu harisun ala qatli sahibih. Karena yang dibunuh juga punya keinginan yang kuat untuk membunuh orang yang membunuhnya. Iya. Jadi sekali lagi, Islam melarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ternyata jiwa yang diharamkan untuk dibunuh itu bukan hanya muslim. Di sana ada jiwa-jiwa yang lain. Di antaranya adalah kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir musta'man. Jadi kalau kita bagi orang kafir itu bermacam-macam. Orang kafir yang tinggal di masyarakat kita, di bawah naungan pemerintahan Islam, seperti orang kafir mungkin tinggal di dekat perumahan atau dalam satu perumahan dengan kita, satu klaster, maka disebut namanya kafir zimmi. Kafir apa? Zimmi. Yaitu orang kafir yang mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Ada juga kafir mu'ahad, adalah orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam, seperti misalnya negara-negara tetangga Australia, Singapura, yang memang mereka notabene adalah kafir dan kita tidak boleh memerangi mereka. Disebut namanya kafir apa? Mu'ahad. Mereka terjaga darahnya. Nggak boleh sembarangan kita ngambil parang tetangga non muslim kita apa ya? Bunuh, nggak boleh, haram. Darahnya haram, hartanya juga haram diambil. Rasulullah SAW mengatakan, ya man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang mana kita disuruh untuk membunuh orang kafir? Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW berjihad melawan siapa? Orang kafir. Maka kita katakan ya mas kalian, orang kafir yang boleh untuk kita tumpahkan darahnya, boleh untuk kita bunuh adalah kafir mu'ahad. Afwan, kafir harbi. Bukan kafir mu'ahad ya, kafir harbi, yaitu orang kafir yang memang kita berhadapan langsung di medan perang, maka harus kita hadapi. Justru kalau kita ngacir kabur, kitalah yang berdosa, termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Apa kata Nabi SAW? Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa diantaranya? At-tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang karena ingat istrinya misalnya. Ya, jadi ini ya, darah yang tidak boleh ditumpahkan. Allati harramallahu illa bilhaq. Ya, yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan tujuan yang dibenarkan. Iya. Apa sebab-sebab seorang itu boleh ditumpahkan darahnya, boleh dihilangkan nyawanya? Di antaranya tadi, yaitu an-nafsu bin nafsi. Apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka hukumannya diapain tadi? Dibunuh, dikisos. Kalau ahli warisnya tidak memaafkan. Tetapi kalau ahli warisnya memaafkan,
maka tidak perlu dibunuh, tetapi dia wajib membayar diat. Apa diatnya? Dia harus membayar 100 ekor unta. Nah, kemudian az-zani, as-saibuz zani, orang yang sudah menikah berzina. Orang yang sudah punya suami atau punya istri berzina, maka hukumannya dirajam. Rajam yaitu di mana dia diikat di sebuah tempat atau mungkin dia dipendem di dalam tanah dadanya, kemudian ditimpain pakai batu sampai mati. Itu namanya apa? Rajam. Wattariku lidini, di antara orang yang nyawanya boleh dihilangkan adalah orang yang murtad. Orang yang murtad, ya, yang pindah agama, maka hukumannya dalam Islam dibunuh. Kemudian juga tukang sihir, tukang dukun, paranormal, santet, teluh tenun, guna-guna, maka pelakunya itu dia boleh dibunuh. Makanya haram bagi kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut atau mempraktekkan ilmu-ilmu itu, karena menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kenapa? Karena sudah pasti orang-orang seperti itu melakukan kesyirikan, meminta bantuan kepada jin. Makanya kalau ada di masyarakat kita yang kita ketahui secara zahir dia melakukan praktek-praktek sihir maupun perdukunan, dia tidak boleh menjadi imam. Ya, Nabi SAW menyebutkan tentang hukuman bagi mereka, as-sahiru dorbatun bisayf, haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal lehernya. Demikian pula yang boleh dibunuh yaitu pelaku liwat, pelaku homoseksual, lesbian, maka sepakat para ulama hukumannya itu dibunuh. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan dia dilempar dari tempat yang tinggi. Juga orang yang boleh dibunuh adalah orang yang menggauli hewan, ya, melampiaskan syahwatnya ya pada hewan. Nah, juga khalifah sempalan. Khalifah sempalan itu apabila ada dua pemimpin di suatu negara, maka salah satunya boleh untuk dibunuh. Itulah jamaah sekalian, ya, jiwa-jiwa yang boleh dihilangkan nyawanya. Namun untuk menghilangkan nyawa orang yang tadi kita sebutkan itu tidak bisa dikembalikan kepada setiap individu, tidak bisa diserahkan kepada masyarakat umum, tetapi penetapan hukuman mati bagi pelaku-pelaku tindakan kriminalitas tersebut adalah dikembalikan kepada pemerintah. Gak bisa kita main hakim sendiri. Misalnya ada yang berzina di kampung, langsung diceret, diikat di lapangan poli misalnya, dilemparin batu sampai mati, ente yang masuk ke dalam penjara. Ya, jadi ini poin yang kelima jamaah sekalian, wasiat yang sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan pembunuhan dan juga melarang melakukan wasilah-wasilah yang menjurus ke arah sana, tawuran, ya, bahkan ngacungin golok saja dalam Islam itu hukumnya haram. Laisa minna man hamala silah, bukan termasuk golongan kami yang dia ngacungin parangnya, goloknya. Makanya adab tatkala kita bawa senjata itu disarungin. Bahkan ngeprank juga dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ngeprank jadi pocong lah, ngagetin lah, ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan ya nyawanya hilang gitu kan. Apalagi kalau orangnya menderita penyakit jantung, ya. Banyak kita lihat di mana itu di YouTube gitu ya,
ngeprank mengakibatkan hilangnya nyawa, ya. Dia pura-pura nembak gitu kan, ternyata dia juga bawa apa? Pistol juga, ditembak beneran mati. Ya. Ini poin yang ke berapa? Kelima. Wasiat yang keenam. Kemudian ini ya, ayat pertama selesai. Allah katakan zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Lihat ayatnya. Ya, zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. La'allakum ta'qilun. Menunjukkan orang yang menjalankan wasiat-wasiat yang Allah sampaikan kepadanya, maka dia adalah orang yang berakal. Maka dari sini jamaah sekalian, orang yang berakal itu bukanlah orang yang hanya sekedar paham, bukanlah hanya sekedar tahu, tetapi al-akil, orang yang berakal di dalam Islam, orang yang berakal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paham, mengerti, dan juga mengamalkan. Jadi ada dua kriteria orang itu dikatakan akil, berakal. Yang pertama apa? Paham, mengerti. Yang kedua apa? Mengamalkan. Makanya bagaimana celaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir. Allah katakan kepada mereka, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Orang kafir paham tentang Islam, tetapi mereka enggan menerimanya. Mereka enggan mengamalkannya. Makanya Allah perumpamakan mereka itu seperti apa? Binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat. Kemudian yang keenam, di ayat yang kedua, surat Al-An'am ayat 152, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wasiatnya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, sampai mereka berusia dewasa, barulah diserahkan harta tersebut kepada mereka. Iya, ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita larangan berbuat zalim kepada harta anak yatim. Iya, perhatikan jamaah sekalian. Dalam ayat ini Allah katakan wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Seperti halnya Allah melarang apa? Masih ingat kemarin ayat tentang zina, Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Perhatikan jemaah. Sebagaimana ayat tentang zina, bahwasanya kita itu tidak hanya dilarang berzina, tapi kita juga dilarang apa? Mendekati wasilah-wasilah yang menjurus kepada perzinahan. Nah, demikian pula berkaitan tentang anak yatim. Kita tidak hanya dilarang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tetapi kita juga dilarang mendekati harta anak yatim yang itu bisa membuat kita memakan harta anak yatim. Ya, misalnya ketika dia diberikan amanah untuk menyimpan harta anak yatim, dia mungkin sebagai wali, sebagai pengasuh, atau mungkin antum dititipin. Pak, ini saya ada rezeki 10 juta. Nanti Bapak tolong ya, kalau ada anak yatim dikasih. Nah, maka uang yang itu dititipkan ke kita, langsung diapain? Kita berikan, kita kasih. Jadi nggak boleh kita pinjam dulu buat modal usaha.
Walaupun ada niat, oh nanti ya saya kembalikan pastinya gitu, nggak boleh. Nah ini mendekati, khawatir usaha yang kita jalankan ternyata bangkrut. Iya, jadi istilahnya memakai harta anak yatim, ya kalau memang bukan tujuan yang terbaik itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampai dia korupsi santunan dana anak yatim, atau mungkin dia diberikan amanah, ya memberikan harta anak yatim isi amplop masing-masing ada merahnya 2, tapi ternyata diambil satu-satu. Nauzubillah jamaah sekalian. Ya. Atau mungkin dia dana terkumpul dia sebagai wali pengasuh, tapi dia gunakan untuk pribadinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, bahwasanya sama saja dia memasukkan ke perutnya neraka, dan mereka akan diceburkan ke dalam neraka sa'ir. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ya yang dimaksud dengan dia dituangkan ke perutnya ya cairan neraka, yaitu akan dituangkan di atas kepala mereka air mendidih sampai kulitnya melepuh, bibirnya melepuh. Saking panasnya tuh air tersebut, ya, ketika mengenai bibir atasnya itu menutupi kepalanya, bibir bawah sampai nyengser ke bawah, ya, itu dahsyatnya pedihnya azab neraka. Dan tentunya lebih dahsyat lagi ternyata nanti pada hari kiamat penduduk neraka itu menjadi raksasa yang sangat besar, giginya saja sebesar apa? Gunung Uhud, apalagi berarti bibirnya, ya, ya. Bayangkan jamaah sekalian, giginya tok satu seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya berapa kilo? 13 kilo kalau nggak salah, 13 kilo. Tingginya aja 7 kilo. Ya, berarti itu satu gigi, apalagi kepalanya, apalagi badannya. Ya, tujuannya apa dibesarkan mereka itu badannya? Agar mereka merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga kita tidak hanya dilarang memakan harta anak yatim, menyakiti anak yatim pun nggak boleh jemaah. Menyakiti hatinya, melukainya, dijitak kepalanya. Maka hati-hati, memang kadang-kadang yang namanya anak yatim ya, mungkin nggak diasuh sama orang tuanya, kurang kasih sayang, pecicilan, bangor soalnya, nakal. Sabar jamaah sekalian, dia nggak punya orang tua, jangan sedikit-sedikit main tampar, ya, main jitak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aital ladzina yukadzibuna biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya. Tahukah engkau orang yang mendustakan hari kiamat? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Iya. Sebaliknya, subhanallah, mereka yang selalu menyisihkan hartanya untuk menyantuni anak yatim. Mereka yang menjadi orang tua asuh. Dia datang ke sekolah, tanya kepala sekolah, "Pak, di sana anak yatim ada berapa?" "Ada 10. Ya wis, aku yang akan nanggung SPP-nya. Subhanallah. Ya, dia cari anak yatim, dia sekolahkan, dia pesantrenin. Ya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Ana wa kafil yatim kahakada wa asyara bisababah wal usta wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga itu seperti ini. Beliau memberikan isyarat, telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan sedikit, menunjukkan bahwasanya orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi SAW di surga itu dekat, dikumpulkan bersama Nabi. Nabi tidak memberikan perumpamaan
antara telunjuk dan kelingking terpisah dengan 2 jari. Tidak mengatakan antara jempol dan kelingking, tetapi ya, tapi seperti ini menunjukkan dekatnya. Ya, dan keutamaan ini mencakup baik dia yang menanggung menanggung biaya anak yatim, menyantuni anak yatim, mengurusi anak yatim, atau yang menikahi janda dan juga ternyata janda itu punya anak. Makanya ketika misalnya antum menikahi janda, dia punya anak, jangan hitung-hitungan. Mau nikah sama janda, tapi syarat ya, saya nggak mau nafkahin anak kamu. Jangan. Ya, menafkahi anaknya sama saja kita menyanti anak yatim. Jangan pengen dapat ibunya doang. Subhanallah. Jadi keutamanya lebih jamaah. Yang pertama dia juga dapat keutamaan berbuat baik sama janda. Yang kedua dapat keutamaan menyantuni anak yatim. Insya Allah. Hah? Iya. Begitu jamaah sekalian. Iya, dan tentunya menyantuni anak yatim ini tidak ada cara khusus, waktu khusus, kapan saja boleh. Maka termasuk kesalahan orang yang menyantuni anak yatim itu hanya pas tanggal berapa? 10 Muharram yang diyakini lebaran anak yatim. Ini nggak ada dasarnya. Apalagi adanya keyakinan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim maka dosa-dosanya diampuni sebanyak rambut kepala yang dia usap. Sambil ngasih duit. Memang ada hadis ya, ada hadis yang berbunyi seperti ini. Man masayadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli syaratin darajah. Barang siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya dari setiap rambut yang dia usap. Tapi hadis ini maudhu. Ya, hadis ini palsu sehingga lebaran anak yatim itu tidak ada. 10 Muharram kita gunakan untuk berpuasa. Iya, dan Allah katakan di sini illa billati hiya ahsan. Boleh kita mendekati harta anak yatim, memakan harta anak yatim, memanfaatkan harta anak yatim dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Apa misalnya? Misalnya ya, pengurus anak yatim boleh memakan hartanya secara wajar. Mungkin karena dia nggak punya pekerjaan, yang memang dia fokus mengurus anak yatim, boleh dia mengambil apa yang menjadi hak dia, menjadi gaji dia, boleh. Ya, atau juga ternyata anak yatim ini hartanya banyak, jutaan bahkan miliaran, karena dia mendapatkan warisan dari bapaknya yang meninggal. Pertanyaannya, anak yatim yang kaya raya misalnya punya emas batangan 10 kilo misal, wajib gak dikeluarkan zakatnya jemaah? Harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Hah? Wajib. Jadi harta anak yatim yang sudah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya, karena zakat mal itu tidak melihat kepada orang, tetapi yang dilihat adalah kepada hartanya. Anak yatim berhak dapat zakat mal enggak? Tidak ada ya. Jadi anak yatim boleh mendapatkan zakat mal kalau memang anak yatimnya miskin. Ya, begitu jamaah sekalian. Boleh juga memanfaatkan harta anak yatim untuk dikembangkan jika memang benar-benar akan mendapatkan keuntungan. Dia sudah menghitung, menimbang. Ya, artinya kalau diusahakan untuk misalnya usaha ini maka akan berkembang, silahkan, tidak masalah. Jangan sampai ya rugi di dalamnya. Ya, itu wasiat yang keberapa? Yang keenam. Kemudian yang ke berapa? Ketujuh. Apa yang ketujuh jamaah sekalian? Naam. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta
hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan sempurnakanlah takaran, juga timbangan dengan adil. Perhatikan jamaah sekalian. Wasiat yang ketujuh ini perintah untuk memenuhi timbangan. Artinya tatkala kita berdagang, ya, ketika sedang menakar atau menimbang itu harus adil. Jangan sampai berbuat curang, mengurangi timbangan walaupun 1 gram 2 gram, nggak boleh jamaah. Dia beratin timbangannya, ya, atau memang dia setting sebelumnya agar setiap menimbang dia mendapatkan lebih 1 on 2 on, haram. Ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat secara khusus, ancaman secara khusus bagi mereka yang selalu mengurangi timbangan ataupun takaran. Apa kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Celakalah al-mutaffifin, orang yang berbuat curang. Siapakah mereka itu yang berbuat curang? Apabila mereka menerima takaran, mereka selalu minta untuk dipenuhi. Tatkala dia membeli sesuatu, bang, yang adil dong, kalau bisa tambahin dong 1 on begitu. Giliran dia yang membeli. Wa idza kaluhum aw wazanum yukhsirun. Tapi giliran dia yang menimbang, giliran dia jadi pedagang, dia kurangin. Nah, inilah al-mutaffifin, orang yang berbuat curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu tidak mengira akan dibangkitkan? Ya, artinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, jika demikian ancaman bagi orang yang mengurangi timbangan, maka orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa, maka itu lebih pantas terkena ancaman ini. Makanya ayat ini sangat penting untuk dicatat, direnungi, ya, setiap para pengusaha jangan sampai dia berbuat curang. Jangan sampai dia menzolimi konsumennya. Jika memang ada aib, sampaikan ada aib. Ya, jika memang ada kekurangan, sampaikan ada kekurangan. Sehingga konsumen itu tahu, ya, kalau memang dia ridho meminta untuk dikurangi harganya, maka kita harus berikan haknya. Hati-hati. Ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, tujuan kita dalam bekerja, dalam membuat usaha, bukanlah untuk mencari keuntungan dunia semata-mata, tetapi yang kita harapkan adalah keberkahan. Karena kita sebagai orang yang beriman yakin bahwasanya kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi setelah itu ada tahapan-tahapan yang sangat banyak. Nah, disitulah yang paling banyak memiliki andil adalah amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita justru sering melebihkan timbangan, misalnya kadang jual telur gitu ya, lebih 1 on, lebih 1 gram, udahlah kita ikhlaskan sebagai sebagai sodakoh, infak, maka itulah justru akan menjadi bekal kita nanti pada hari kiamat. Ya, karena ingat juga jamaah sekalian, mengurangi timbangan ini menjadi sebab turunnya malapetaka. Mengurangi timbangan, tidak berbuat adil dalam timbangan, ini menjadi sebab turunnya bencana. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengentaskan bencana dari muka bumi ini? Bangsa kita mungkin selalu ditimpa bencana, musibah, tanah longsor, banjir, gunung meletus, apalagi sekarang mungkin wabah COVID yang masih ada. Ya, itu disebabkan ini salah satunya.
Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian, kaumnya Su'aib. Wa ila Madyana akhahum Su'aiba qalu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Tatkala Su'aib mengatakan kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mengurangi timbangan. Ya, sesungguhnya aku melihat kalian dalam kebaikan." Mereka, masya Allah, ya, diberikan kesejahteraan, kemakmuran, setiap hasil panennya itu melimpah, tetapi mereka selalu mengurangi timbangan. Akhirnya Allah kirim azab kepada mereka. Allah kirim suara yang sangat menggelegar, lalu mereka pun mati bergelimpangan di rumahnya. Itu dalam surat Hud ayat 84. Ya, maka dari sini juga wajib bagi kita nih yang ingin berdagang, yang ingin menjadi pengusaha, untuk belajar ilmunya. Setidaknya bertanya kepada ahlinya, jangan memberikan kesimpulan sendiri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sangat marah ketika mendapati dia keliling pasar, ada di antara pedagang susu yang susunya itu dicampur pakai apa itu? Pakai air. Marah besar. Marah. Nggak boleh seperti itu. Ya, bahkan beliau mengatakan orang yang belum belajar agama sekali-kali jangan berdagang di pasar kami. Ali bin Abi Thalib mengatakan pedagang bila tidak faqih maka akan terjerumus ke dalam riba dan akan terjadi terus menerus, bahkan bisa jadi dia menghalalkan. Iya. Nah, ngurangin timbangan aja nggak boleh jemaah. Apalagi yang sifatnya itu lebih besar. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ayat ini, ngurangin timbangan aja nggak boleh, apalagi mereka yang ingin honornya utuh tetapi datangnya terlambat. Atau mungkin termasuk juga yang kadang dia nitip absen, dia main di rumah. Kalau sekarang nggak mungkin ya pakai apa namanya itu. Iya. Atau juga kadang dia ada yang nyiasatin, dia datang duluan gitu ya, jam 7 cuman cap jempol doang, dia pulang lagi. Iya. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Jangan kita berbuat curang, gish. Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka bukan termasuk golongan kami. Intinya, dia ingin mendapat keuntungan, tetapi dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak dibenarkan. Kalau dengan cara yang dibenarkan, fadol, silahkan, boleh. Tetapi kalau itu menzalimi orang lain, menzalimi perusahaan, misalnya mungkin dia minta nota kosong, dia tulis sendiri, nggak boleh. Hatta ketika misalnya karyawan beli, dapat diskon, tetap harus dilaporkan kepada perusahaannya. Ya, manipulasi data lah, ya, ini semuanya hukumnya apa? Haram. Ya, haram. Hati-hati jamaah. Makanya penting sekali seorang mengetahui batasan-batasan hukum dalam melakukan transaksi antara yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian Allah katakan di sini, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kalau dia sudah berusaha nimbang nih, ternyata mungkin ada kekurangan, ya sudah. Contoh misalnya orang nakar beras kan, pakai takaran itu ya. Kadang mungkin kurang 1, kurang 2, kurang 3 butir gitu ya. Maka nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita apain itu? Lebihkan. Ya, kadang orang jual telur itu kan, nimbangnya beli sekilo aja lama banget ya kan. Udah kita milih capek-capek, telurnya gede-gede, tapi karena timbangnya kurang, artinya jadi berubah jadi apa? Kecil semua gitu ya. Ya, maka ya kalau seperti ini ya kita bilang aja, ya udah sesuai dengan timbangan aja. Itu mungkin amalnya seperti itu. Ya kan? Ada mungkin beli sekilo aja, lama amat sih, udah pas seharga itu aja deh. Walaupun lebih 1 on 2 on udah segitu harganya. Maksudnya
sesuai dengan timbangannya, itu mungkin lebih aman. Atau mungkin kita sebagai pedagang, ya udahlah Pak, saya ikhlaskan aja, nggak apa-apa. Begitu. Insya Allah rezeki akan datang lagi. Ya, kemudian Allah kata, ini wasiat berapa ini? 7 ya? Berarti yang ke-8 ya? Yang ke-8 Allah katakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, mengucapkan sesuatu, maka berlaku adilah walaupun kepada kerabat dekat. Maksudnya, ucapkanlah yang jujur jamaah sekalian, walaupun terkadang kejujuran itu pahit. Iya. Dan juga ayat ini menjelaskan kepada kita untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum. Kalau kita diminta untuk menjadi saksi, ya, dimintai keterangan, maka jawablah dengan jujur, walaupun ternyata yang sedang dikasuskan adalah orang terdekat kita. Jangan sampai kita menyembunyikan kenyataan yang ada. Rasulullah SAW sangat marah. Lihat bagaimana kemarahan Nabi SAW ketika ada wanita Mahzumi yang mencuri. Ada seorang wanita Mahzumi ini kalau minjem perabotan dapur nggak pernah dikembalikan. Ya, minjem ember, minjem panci. Ternyata ada di zaman Nabi model orang kayak begini nih. Zaman sekarang ada kayak begitu? Ya bukan itu ya, kadang ya ada warga baru nih temenin, ujung-ujungnya minjam duit. Ternyata ada di zaman Nabi kayak begitu tuh. Dikit-dikit minjem perabotan dapur, minjem pasti tagih. Malah galakan dia, siapa yang minjem? Ternyata korbannya itu bukan 1, 2, 3 orang, banyak. Mereka lapor kepada Nabi SAW, dan Nabi statusnya itu sebagai hakim, sebagai pemegang kebijakan, menetapkan hukum. Nabi bilang, potong tangannya. Potong tangannya. Ternyata orang-orang Mahzumi nggak terima. Waduh, orang kita mau dipotong tangannya. Mau ditaruh di mana muka kita, ya kan? Malu kita. Ya udah deh, gimana caranya nih? Kita utus orang untuk meminta dijadikan syafaat lah, agar Nabi tidak jadi motong tangannya. Abu Bakar, nggak mungkin Abu Bakar pasti ikuti Nabi nih. Umar pun nggak bisa. Pikir-pikir, oh ternyata ada tuh, ya, anak dari bekas anak angkatnya Nabi. Siapa? Usama. Diutuslah Usama. Usama, coba dong, kamu minta sama Nabi supaya nggak usah dipotong tangannya. Akhirnya Usama pun berangkat menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya negosiasi lah supaya tangannya itu nggak jadi dipotong. Rasulullah sangat-sangat marah. Bahkan beliau sampai naik ke atas mimbar menyampaikan, sungguh sebab yang menjadi kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah dalam menerapkan hukum. Ketika yang mencuri adalah orang kaya, mereka tinggalkan hukuman. Tetapi ketika yang mencuri adalah orang miskin, baru ditetapkan hukuman. Dan beliau mengatakan, lau anna Fatimata saraqat, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Lihat. Ini menunjukkan yang namanya hukum harus berlaku adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kemudian yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah maka penuhilah. Nah ini wasiat yang ke-9, perintah untuk menjalankan ataupun memenuhi janji Allah. Apa itu janji Allah? Janji Allah adalah syariat-syariat yang ditetapkan untuk kita semua, mencakup setiap apa yang diwajibkan, maka wajib untuk kita jalankan. Apa yang dilarang, maka wajib untuk kita tinggalkan. Itulah yang menjadi janji Allah dengan kita. Inilah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita penuhi. Dan yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu.
dan sesungguhnya ini adalah jalanku, maka ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ya, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan dari jalannya. Yang demikian itu perintah Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Ya, berarti wasiat yang terakhir ini adalah wasiat yang sangat penting, yaitu di mana kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalannya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan keselamatan, jalan yang lurus, yang itu hanyalah satu jalan, satu-satunya jalan keselamatan adalah mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya jalan kebenaran hanya satu. Allah katakan di sini, wa anna hadza sirati mustaqima. Ya, jalan kebenaran hanya satu, yaitu yang ditempuh oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Al-Imam Mujahid mengatakan, ya, bahwasanya jalan selain jalan kebenaran adalah jalan subhat dan jalan kebid'ahan. Maka setiap perkara-perkara baru dalam agama wajib untuk kita tinggalkan. Sering kali saya sampaikan, ya, bahwasanya kita dalam beragama harus membersihkan dari apa yang disebut dengan bid'ah, tambahan-tambahan dalam beragama, baik itu terdapat dalam keyakinan maupun amaliyah ibadah. Juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita standar kebenaran adalah sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikuti kebanyakan orang. Lihat, perhatikan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah. Al-jamaah adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah apa saja yang sesuai dengan kebenaran, yakni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah walaupun kamu sendirian. Sehingga kita jangan tertipu dengan mungkin dai-dai di YouTube yang followernya jutaan. Tapi kalau ternyata apa yang disampaikan adalah kebatilan, yang disampaikan adalah tahayul, bid'ah, syirik, ngarang-ngarang, ya, maka itu bukanlah suatu kebenaran. Paham ya mas kalian? Iya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Ya, selesai sudah pembahasan dalil yang ke-6, kelima 6, 2, 3, kelima ya. Kelima ya, yang berisi tentang wasiat ilahi. Wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa kita ulangi lagi jamaah sekalian. Wasiat yang pertama apa? Larangan berbuat syirik. Yang kedua, yang ketiga, iya. Yang keempat, mendekati perbuatan keji. Yang kelima, 6. Yang keenam, mendekati harta anak yatim. Yang ketujuh, 6. Yang kedelapan, iya. Kemudian yang ke-9, perintah memenuhi janji Allah. Dan yang terakhir, perintah mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad At-Tamimi
Ustadz dan juga keluarga dari Riyad Akikah. Izin bertanya Ustadz. Nah, mohon saran ataupun masukannya nih Ustadz untuk kami anak-anak muda yang memang cinta dengan sepak bola. Ya. Nah, dalam logo klub sepak bola itu terutama ataupun khususnya di Eropa mungkin mereka memasang logo ataupun tanda salib di klubnya. Nah, pernah saya baca juga di internet alasan kenapa mereka memasang logo ataupun tanda salib di klubnya itu adalah untuk mempromosikan agama mereka. iya. Ya. Lantas bagaimana dengan kita Ustadz kaum muslimin ataupun khususnya anak-anak muda nih yang memang suka dengan sepak bola namun masih mengenakan jersey dari logo yang memiliki ada tanda salibnya. Iya. Apakah itu bentuk ataupun termasuk salah satu bentuk dari kesyirikan Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Nah, jadi yang pertama masalah sepak bola ya. Sepak bola ini hukum asalnya ada termasuk olahraga yang dibolehkan menurut syariat. Ini masuk perkara mubah. Ya, boleh kita olahraga futsal, voli, basket, badminton, tenis meja, boleh. Tetapi kalau arahnya sudah mengidolakan pemain-pemain sepak bola yang non-muslim kafir, pemain Eropa yang kafir, maka ini tidak boleh. Sekali lagi, mengidolakan ya pemain sepak bola yang kafir itu termasuk loyalitas kepada mereka. Maka nggak boleh kita mengidolakan mereka. Ditambah lagi tadi yang antum sampaikan bahwasanya ya mereka selalu memasang logo-logo yang ada salibnya. Maka ini jelas penghinaan terhadap Islam. Mereka justru membanggakan simbol-simbol kafir. Bagaimana dengan kita sebagai seorang muslim menggunakan logo-logo seperti itu? Logo pemain sepak bola Eropa. Kadang kan mungkin karena saking senengnya, udah di rumahnya dibikin poster atau dia nyetak poster pemain sepak bolanya plus logonya ditempel di mobilnya, di motornya, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, sekali lagi logo pemain sepak bola yang di situ ada salibnya nggak boleh. Ini termasuk bentuk rasa cinta kepada mereka. Sedangkan Allah mengatakan apa dalam surat Al-Mujadilah ayat terakhir? Lihat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah. Dan engkau tidak mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi sekali lagi nggak boleh jamaah sekalian. Termasuk juga benda-benda yang memang di situ terlihat ada lambang salib. Contoh misalnya, kalau kita punya pintu, ternyata corak pintunya itu seperti salib, maka harus dihilangkan. Dihilangkan di sini bukan didobrak pintunya, jangan. Mungkin antum tambah solasi lah gitu kan, biar nggak bentuk salib. Paham nggak? Jelas ya? Nah, barakallahu fik. Ya, gimana? Itu dulu tuh. Izin bertanya Ustadz, Ya. mengenai wasiat yang keenam, yaitu janganlah kalian mendekati harta anak yatim dengan Ya. cara yang zolim. Tadi disebutkan bahwa untuk yang kayak yayasan itu kan dia punya hak untuk memakan harta anak yatim secara wajar. Maaf. Nah itu apakah secara wajar itu ada hitungannya, atau apabila kita mengambilnya apa harus ada saksinya atau gimana Ustadz? Oh iya, Terima kasih. itu dikembalikan kepada urf.
Urf itu artinya kebiasaan di masyarakat setempat. Jadi tidak ada batasan hitungnya berapa, 5 juta, 10 juta. Yang penting kalau itu dianggap wajar maka boleh. Yang sifatnya itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Makanya ketika Allah katakan di sini illa billati hiya ahsan, itu ada 2 kriteria. Yang pertama ya, dibolehkan menurut syariat dan juga dibolehkan menurut kebiasaan manusia. Artinya kalau misalnya wajar dia setiap bulan dapat 2 juta ataupun mungkin 3 juta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, makan, minum, mungkin biaya sekolah anaknya, cukup. Tetapi jangan istilahnya memperkaya diri dengan dia memegang yayasan anak yatim, dia beli mobil Pajero misalnya, maka ini akan timbul tanda tanya ya kan. Wih, pengasuh anak yatim mobilnya mantap bener, dari mana tuh? Nah, jadi sekali lagi tidak ada batasan khusus berapa duit dia harus ambil, tapi dikembalikan kepada apa? Urf yang wajar. Mungkin misalnya tidak lebih dari UMR daerah tersebut, sudah nggak apa-apa, boleh. Paham? Iya. Kita ambil 5% atau 10%, nah itu boleh nggak Ustaz? Ini kita lihat dulu. Artinya kalau memang itu menjadi kebutuhan dia, boleh. Boleh. Di uang capek aja Ustaz gitu ya? Kayak uang capek misalnya begitu, boleh. Nggak masalah. Iya, wallahu a'lam. Nah, gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, setahu saya ada amalan-amalan ataupun berasal dari kegiatan Rasul maupun dari ayat-ayat Al-Quran diamalkan untuk kebaikan, ya kan, dibaca atau seperti zikir itu. Nah, sehingga saya juga ada Rasul pernah membaca satu surat, kemudian dengan air putih untuk diminumkan ke orang sakit. Nah, ya gitu. Kemudian sekarang ini mungkin berkembang ada baca amalan tersebut, ya kan, termasuk menyediakan air putih itu atau air lah pokoknya, entah di cawan, di gelas, kemudian untuk diminumkan ke orang sakit ataupun untuk menurut mereka kebaikan. Mungkin menurut saya juga atau saya juga mungkin untuk kebaikan. Apakah itu mungkin kemudian setelah itu diminumkan, apakah itu disiramkan ke halaman rumah, ke apapun bentuknya, mungkin usaha juga, ya kan. Tapi murni dari amal-amalan yang menurut dari ayat Al-Quran. Itu bagaimana gitu ya? Iya. Ada pertanyaan bagus sekali tentang masalah menjadikan air yang bekas dibacakan Al-Quran sebagai wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Sebagai contoh misalnya untuk diminum orang yang sedang sakit, atau dia punya toko, setiap hari dia siramkan tokonya dengan air itu ya. Atau dia punya kendaraan, setiap nyuci mobil dia campur air cuciannya pakai air sebotol ini yang sudah dibacain Al-Quran. Boleh atau tidak gitu ya pertanyaannya. Yang pertama ya, tentang menjadikan air sebagai media untuk ruqyah, maka itu pernah dilakukan oleh beberapa sahabat. Iya. Dan ini pun ada syaratnya. Yang pertama, bacaan-bacaan yang dibaca adalah bacaan-bacaan dari zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan jampi-jampi, bukan doa-doa bid'ah, tetapi murni adalah ayat-ayat ruqyah yang disyariatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, air yang dia gunakan untuk media ruqyah itu dia wajib tetap meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Kemudian yang ketiga, hanya sebatas untuk itu saja Pak, untuk pengobatan saja. Tetapi kalau melebar, disiramin, kemana itu? Ke rumah. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Pertama, nggak pernah itu dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Yang kedua, khawatir dia bergantung dengan air tersebut. Yang ini jelas bisa mengarah kepada kesyirikan. Jadi dia bergantung kepada air ini. Jadi kalau segala sesuatu nggak dicampur air, ini kayaknya gimana begitu? Padahal kan kita harus betul-betul tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau hanya sekedar sebatas sebagai media untuk ruqyah pengobatan boleh, karena itu pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Tetapi kalau melebar kemana-mana, ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Cukup ya, udah maghrib. Demikian, semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.